Ini udah tahun 2026. Sudah 3 tahun lebih sejak November 2022, di mana ChatGPT pertama kali jadi booming. Hanya dalam waktu 3 tahun lebih, kita punya AI yang dulunya bikin gambar seperti ini, sekarang jadi begini. Dulu ada AI yang bisa bikin video dan menggemparkan dunia yang dulu kualitasnya seperti ini. Sekarang sudah seperti ini. Hanya dalam waktu 3 tahun. Gue masih ingat dulu banyak banget di antara kalian yang pesimis banget sama AI. Jeleknya itu di tahun 2022, 2023 kalian luar biasa pesimis. Gambarnya jelek, ya, nggak akan bisa gantiin fotografer. Videonya hancur, nggak mungkin bisa syuting video profesional. Di akhir tahun 2025 kemarin, gue baru aja ngisi suara iklan brand lokal yang tayang di televisi. Dan semua hasil syutingannya itu AI. Aktornya AI, setnya AI, nggak pernah ada kamera, nggak pernah ada jadwal syuting. Pure 100% AI. Bahkan produser soundnya yang bantuin gue engineering sound ketika gue ambil voice over, itu nggak sadar kalau video yang dia tonton itu 100% AI. Ya tentu aja gue nggak bisa sharing ya apa iklannya, kalian tebak-tebak sendiri aja lah. Orang-orang dulu pesimis kalau AI itu jelek. Katanya jawabannya ngaco, jawabannya aneh, dan lain-lainnya. Dan yang lebih tololnya lagi menurut gue adalah selama gue bahas AI di YouTube Indonesia, kok kayaknya banyak banget orang Indonesia yang nganggap kalau AI itu adalah satu entitas yang ada di langit sana, yang pemerintah colok kabel gitu, terus kita bisa tanya-tanya ke AI yang di langit itu. Bang, coba tanyain dong AI umurnya berapa. Bang, coba tanyain AI tujuan dia datang itu apa. Hancur lah Indonesia kalau begini terus, ya ampun. Tapi bukan itu yang gue mau bahas. Bukan orang Indonesianya, ya. Perkembangan AI hanya dalam waktu 3 tahun emang sudah banyak yang kita lihat. Banyak orang yang meramal di masa depan AI itu akan menguasain dunia, kayak film-film Hollywood gitu. Apakah bisa? Ya, who knows. At this point, gue nggak menyangkal kalau itu bisa terjadi di masa depan. Tapi yang nggak disadari orang-orang adalah AI sudah menguasai manusia per kalian nonton video ini. Dia sudah menginfiltrasi otak kalian, ngendalin apa yang elu makan besok, apa yang elu lakuin di bulan depan, kapan elu membeli barang impian lu, kemana elu mau bekerja, dan bahkan siapa yang jadi istri atau suami kalian. Dan ini bukan teori, ini kenyataan, dan gue akan jelasin semuanya di sini. Selamat datang di dunia yang dikendaliin oleh AI. I just want to say, All my fellas. All my fellas. Halo semuanya, kenalin gue Josh Gultom. Di channel ini gue banyak ngomongin tentang konspirasi, finance, teknologi seperti AI, dan juga kripto. Kalau kalian suka channel ini, please subscribe karena 67% penonton ya ternyata nggak pernah subscribe. Iya, lu yang lagi melamun liatin gue, ya lu ternyata belum tekan tombol subscribe. Ya please tekan tombol subscribe sekarang. Gue juga punya second channel namanya Stigma alias Skeptik Bersama, di mana kalian di sana bisa nonton video-video yang konspirasinya jauh lebih liar ya dan entertainment. So please do check channelnya karena channelnya juga masih baru, butuh dukungan kalian. Kalau kalian merasa terbantu, terhibur, termotivasi, atau cuma mau say thank you aja ke gue, please say it di komen karena itu ngebantu banget channel ini untuk terus berkembang. Atau kalian juga bisa donasi atau sawer gue via link yang ada di deskripsi di bawah. Thank you so much guys buat para membership eksklusif yang juga selama ini udah ngedukung gue. It means a lot. Kita lanjut mulai video ini. Gue percaya AI akan mengontrol umat manusia cepat atau lambat karena AI jauh lebih efisien daripada manusia. Gue percaya AI akan bekerja buat kita juga di masa depan. Dia bakal bantuin pekerjaan-pekerjaan repetitif yang membosankan atau terlalu kompleks untuk dilakukan manusia demi keberlangsungan hidup dan kemakmuran segelintir orang, bukan semua orang. AI hanya akan jadi alat untuk menciptakan kemakmuran khusus untuk segelintir orang yang sanggup bayar atau yang kaya di atas sana. Dan gue juga percaya gap antara AI untuk orang kaya dan AI untuk yang miskin ini semakin lama akan semakin lebar. Gimana nih maksudnya? AI ini akan terus berkembang. Kita nggak usah jauh-jauh lah. Kita coba lihat dulu pas pertama kali ChatGPT keluar dan booming di publik. Ya, itu semuanya free. Semua orang bebas untuk pakai. Semua orang kaya, orang menengah, orang miskin ya, selama kalian punya akses internet itu bisa pakai AI. Dan AI-nya sama, kepintarannya sama. Ini artinya di tahun 2022 sampai 2023 semua orang itu punya kemampuan dan akses yang sama tanpa adanya diskriminasi. Sekarang kita lompat ke tahun 2026. Apa udah nggak berbayar tuh semua AI kita? Ya, untuk dapatin AI yang lebih canggih, kita harus bayar.
Kalian mau deep research yang banyak gitu, mau coding di cloud dalam jumlah banyak, itu harus bayar lebih mahal. Sekarang mulai ada gap di mana akses AI yang banyak dan lebih canggih itu mulai ada harganya, dan gak semua orang sekarang sanggup untuk bayar beberapa ratus ribu sampai beberapa juta sebulan. Ini artinya AI akan membuat orang yang kaya menjadi lebih kaya karena mereka punya akses ke AI yang paling canggih, sementara orang yang miskin akan tetap miskin karena AI yang mereka pakai gak ada apa-apanya dibandingkan orang kaya. Dan ilusi bahwa orang miskin juga punya akses AI yang artinya bisa membuat mereka jadi naik takhta, ini ilusinya akan tetap ada. Maksudnya gimana nih Josh? Gini, ini sama aja kayak gue bilang Google bisa dipakai semua orang. Google literally itu bisa dipakai semua orang dari 5-10 tahun lalu lebih, itu bisa dipakai orang. Lu bisa searching apapun di Google. Tapi apakah artinya lu ya 5-10 tahun yang lalu bisa naik tahta dengan mudah karena punya akses Google? Ya jawabannya enggak. Kenapa? Karena akses Google itu sudah jadi hal yang normal. Semua orang punya akses Google. It's nothing special. Sama dengan AI yang gratis. Lu dan kita semua harus bisa pakai AI dan making money di sini sebelum semuanya menjadi awam dan akses penggunaan AI untuk para orang kaya jadi semakin mahal. Lu perlu sadar ya, tools yang orang kaya itu pakai kayak misalnya AI ChatGPT gitu ya. Orang kaya pakai AI ChatGPT itu harganya sekarang beberapa ratus ribu sampai beberapa juta saja per bulan. Ya gue tahu itu mahal buat sebagian orang, tapi kalau lu bandingin sama Bloomberg ya, akses ke Bloomberg yang benar-benar eksklusif untuk orang kaya, itu satu tahunnya ratusan juta sampai miliaran. Harga ChatGPT itu nggak ada apa-apanya. Dan apakah AI akan harganya ratusan juta sampai miliaran di masa depan? Yes. Gue sangat percaya iya. Dan itu akan sangat kuat AI-nya dan benar-benar hanya bisa diakses sama segelintir orang kaya mampus untuk bisa bikin duit lebih banyak lagi. AI yang mengontrol manusia dan mengontrol arah hidup kalian itu bukan AI kayak ChatGPT atau bukan kayak Cloud atau Gemini, bukan chatbot kayak gitu bentuknya. Bukan DeepSeek, no. Tapi ini adalah AI yang dipakai oleh para enterprise dan company-company raksasa yang sebenarnya sudah lama banget ada. Tapi di 2026 ini makin canggih dan gue sedikit mulai concern sekarang. AI ini nggak pernah bisa kalian akses karena AI ini ya basically adalah bikinan custom perusahaan masing-masing tersebut. Mereka udah ngambil data-data kita dari lama banget dan melalui simulasi yang udah dirancang menggunakan jutaan miliaran triliunan data-data kita. AI sekarang bisa berpikir kemana arah lu mau pergi. Dan semua data-data ini diambil dari mana? Dari sosmed gratis yang kita pakai. Kalian pikir sosmed kayak misalnya Instagram, YouTube yang kalian tonton ini, WhatsApp, Facebook, TikTok, Twitter yang kalian pakai itu semuanya beneran gratis? Enggak. Karena data lu dan data gua itu dijual bebas sama mereka. Dan kalau kalian bener-bener perhatiin belakangan ini, ya, AI-nya semakin sensitif sama sosial media kalian semenjak teknologi AI ini muncul. Kalian coba perhatikan, berapa banyak dari antara kalian yang sedang ngobrol sesuatu tentang satu topik sama orang lain, bahkan gak dari HP. Kalian gak lagi pegang HP ngomongin tersebut. Kalian cuma ngomong biasa aja. Tapi tiba-tiba, feed sosial media kalian, FYP sosial media kalian, ngeluarin hal yang mirip atau setema. Besoknya bahkan. Gue kemarin habis dari bengkel, dan persis 1 hari setelah itu, semua sosmed gue iklannya adalah bengkel kaki-kaki mobil. Karena emang gue lagi butuh itu secara spesifik. Spesifik banget kaki-kaki mobil. Gue beneran spare part yang lain nih, mesin. Iklannya muncul kaki-kaki mobil. Karena emang bagian itu yang belum gue benerin. Bayangin. Dan bahkan gue gak ada search di sosial media. Gak ada search di Google. Gue gak ada search di Google Maps. Tahu gak jejak digital apa yang gue kasih ke HP gue secara gak langsung? Cuman lokasi gue ada kemana, which is adalah area bengkel. Dan gue lama di situ beberapa jam. Dan chatting via WhatsApp ke tukang bengkel yang katanya end-to-end encrypted. Gak ada orang lain yang bisa baca. Cuman kita, gua maksudnya, sama si tukang bengkel ya. Akhirnya gimana? Ya keputusan gua yang tadinya mau benerin kaki-kaki mobil gua di bengkel yang sama jadi berubah. Mau ke bengkel lain sekarang. AI literally secara langsung ngubah pikiran gua untuk pergi ke tempat lain. Ah itu Josh cuman iklan doang. Ya iyalah namanya iklan. Yes benar itu cuman iklan. Yang AI sudah atur algonya supaya gua dihasut pergi ke bengkel tertentu. Tapi masalahnya AI gak cuman bekerja di sini. Kalian pernah main dating apps? Tinder?
Bumble, Coffee Meets Bagel. Kalian kira itu bukan AI di baliknya? Yang kasih kalian opsi hari ini harus swipe cewek atau cowok mana? Dia tahu pola yang lo suka, cewek atau cowok apa yang lo suka, dia tingginya berapa, agamanya apa, segala macam dia tahu semua. Dan dia sengaja suguhin itu di depan mata lo. Apakah gue punya teman, kenalan yang menikah sama cewek atau cowok yang ditemuin di dating apps? Ada. Gue yakin lu juga pasti punya kenalan yang seperti ini. Dan apakah hubungan mereka lancar? Ya lancar-lancarnya aja lah, selayaknya orang menikah gitu. Cerai nggak cerainya itu nggak tergantung sama AI, itu tergantung sama merekanya. Tapi pertanyaannya sekarang adalah, mereka menikah atau lu menikah dan akhirnya memilih pasangan hidupmu, itu karena lu sendiri atau karena AI yang ngasih lu jodoh? Di tahun 2026 ini, bahkan AI yang nentuin beberapa orang akan nikah sama siapa. Mind blowing gak sih? AI yang nentuin lu bakal nonton film apa di Netflix. AI yang tentuin lu bakal makan apa di GrabFood dan GoFood. AI yang kadang akhirnya tentuin lu invest di saham apa atau kripto apa gara-gara video FYP yang muncul di YouTube lu. AI juga yang tentuin lu bakal nangis atau ketawa dari video FYP Instagram lu. Bahkan AI yang tentuin presiden apa yang lu bakal coblos. Memang iya, kalau gua ngomong kayak kalimat barusan, kesannya kayak AI yang secara langsung mempengaruhi kalian gitu. Padahal ada manusia juga di baliknya. Ya, kan ada orang Josh yang bikin konten di baliknya dan konten tersebut viral dan akhirnya masuk FYP gua. Iya bener, ada orang di baliknya yang bikin konten, manusia beneran. Tapi yang bikin viral itu kan algoritma. Itu kan AI yang jalan otomatis. Kalian kira ada gitu tim Instagram atau YouTube atau TikTok yang pilih manual. Oh, ini konten ini viral nih. Oke, kita klik tombol viral terus nanti ini bakal viral besok gitu. Enggak, guys. Itu semua AI yang luar biasa mahal yang berjalan otomatis diciptain sama perusahaan masing-masing. Dan yang bikin gua kaget adalah, kalian tahu AI Cloud kan? Yang dari Anthropic. Itu kan terus bikin cloud versi yang upgrade ya. Misalnya kalau ChatGPT ada ChatGPT 1, 2, 3 itu kan upgrade terus ya. Nah, developer cloud sendiri itu ngaku kalau coding untuk mengupgrade cloud itu sendiri, itu cloud AI-nya sendiri yang buat. Mereka coding untuk upgrade cloud pakai cloud AI. AI sudah mulai punya kemampuan untuk membuat dirinya sendiri jadi lebih pintar dan jadi lebih powerful. Sekarang ya mungkin masih butuh bantuan manusia. Masih butuh manually coding, maybe, I don't know apa yang terjadi di baliknya. Tapi cepat atau lambat, perkembangan AI akan sangat eksponensial. Dan grafiknya itu bukan naik diagonal gini guys. Bukan. Naiknya itu parabolik begini. Dan kita sekarang sedang menuju ke sini. Bentar lagi begini. Ketika AI bisa mengupgrade dirinya sendiri tanpa bantuan manusia, dan emang kita pasti arahnya bakal ke sana, AI akan bisa mengerjakan sesuatu yang manusia sendiri bahkan gak bisa kerjain. Cukup diimajinasikan aja. Dan itu pasti akan eksponensial seperti yang tadi gue bilang. Itu cuma butuh waktu aja. Dan kalian coba bayangin, kalau chatbot yang kita pakai aja upgrade-nya bisa sampai sebegitu, yang harganya itu beberapa ratus ribu sebulan, apa kabar AI yang private, yang per 2026 ini secara nggak langsung udah nyetir arah hidupmu kemana? BTW, sebelum gue lanjut ya, gue mau kasih tahu dulu kalau video ini disponsori oleh VPN Private Internet Access. Ini adalah brand VPN yang sudah gue pakai tiap hari dan at this point udah bertahun-tahun gue pakai. Bagi kalian yang nggak tahu seberapa penting VPN di tahun 2026, ini luar biasa penting. Apalagi kalau kalian punya keuangan yang gede ya, data-data keuangan finansial di komputer atau gadget HP kalian. Kalau kalian pakai WiFi publik atau lagi mau akses website yang nggak available di Indonesia, kalian bisa pakai Private Internet Access. Dengan kalian pakai VPN Private Internet Access ini, itu sama aja kayak kalian nyembunyiin alamat gadget kalian jadi alamat palsu. Sehingga kalau ada hacker yang mau ngeliat IP address kalian, itu jadi nggak bisa. Kalau kalian misalnya nih punya puluhan juta, ratusan juta, atau bahkan miliaran rupiah di gadget kalian, dan kalian nggak punya VPN yang cuma bayar $2 aja per bulan, kayaknya kalian boleh mikir ulang sekarang. Ya, jangan sampai hanya gara-gara nggak pakai VPN, semua data kalian jadi ludes dimakan hacker. Dan please banget jangan pernah pakai VPN yang gratis ya guys. Itu gratis karena data kalian dicuri semuanya. Private Internet Access juga bisa kalian pakai di berbagai macam device. Nggak peduli Apple, Android, apa Linux bodo amat terserah. Dan ini nggak terbatas jumlah device-nya.
Jadi kalian mau pakai 5 HP, 10 HP, nggak masalah guys, ini tetap bisa dipakai. Kalau kalian pakai link yang ada di deskripsi di bawah atau link yang ini, ya kalian bisa dapetin diskon gede-gedean dan itu hanya bisa kalian dapatkan menggunakan link yang ada di bawah ini. Mereka juga punya garansi 30 hari for free, jadi kalau kalian ngerasa oh VPN nggak guna gitu, ya udah batalin aja, kalian akan dapat uang kalian balik semuanya sebelum 30 hari. Oke guys, thank you Private Internet Access, kita lanjut ke video ini. Video ini gue buat bukan untuk nakut-nakutin kalian. Ya ini emang udah kejadian dan gak ada yang sadar aja basically. Gue bukan bilang ayo hancurkan AI gitu. Itu gak mungkin juga dilakukan. AI ini adalah teknologi. Dan teknologi yang ngedisrupsi dunia, ini pasti akan ditolak dulu awalnya. Sama kayak email pertama kali lahir. Itu pos surat protes besar-besaran dan akhirnya mati. Sama kayak mobil pertama kali diciptain. Dan akhirnya berjalan komersil. Peternak kuda bilang mobil terlalu berbahaya. Dan akhirnya peternak kuda gak laku. Akhirnya alih fungsi. Dan sama kayak AI, begitu dia lahir, orang kelas menengah dan bawah marah-marah karena katanya terlalu berbahaya. Dan akhirnya ya kalian tebak sendiri bakal kemana. Karena pada akhirnya AI akan gantiin orang menengah dan ambil mayoritas pekerjaan orang-orang. Video ini gue ciptain untuk jadi friendly reminder ke kalian. Jangan sampai narasi 2030 yang kemarin sempat gempar nih, jadi hilang di kepala kalian. Oh lupa tiba-tiba. Ya, 2030 itu bakal tetap datang guys. Nggak peduli bear market, bull market kalian ingat atau nggak, dia nggak peduli. Dan kalau kalian mau selamat dari 2030-nya, pakai AI dan integrasiin kehidupan kalian. Belajar cara pakainya, nggak cuma chatting-chatting doang nanya buat kelarin kerjaan kantor. Make something dari situ. Cari idenya, dan di sini gue bukan ngomongin buat AI ya. Nggak gitu. Gue juga nggak bisa buat ya. Kalau gue boleh kasih clue, maybe supaya video nggak kepanjangan. Kalian kira selama ini yang kalian tonton gua nih ya, yang ngobrol ke kalian, semua pembahasan gua, apakah ini hasil pikiran Josh sendirian? No, gua nggak mungkin bisa naik sampai 300.000 subscriber sendirian. Itu semuanya berkat AI dan ya pastinya ada sama bantuan tim gua juga. Tapi kalau nggak ada AI, gua nggak bisa ngomong sebanyak ini. Kalau kalian ngerasa terbantu sama video ini ya, please do subscribe, like, komen di bawah kata belajar AI ya, biar gua tahu kalian nonton videonya sampai akhir atau enggak. Kalau kalian ngerasa terbantu sama video-video gue, kalian juga bisa banget donasi ke channel ini via aplikasi Yap yang gue taruh linknya di deskripsi di bawah. Itu aja guys, kita ketemu lagi di video berikutnya. Atau kalian juga bisa nonton video di kiri kanan ini. Oke guys, ini ada video stigma, kalian bisa cek ya, dukung channelnya jangan lupa. Bye-bye.